Rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap Kuat Ma'ruf sempat akan melarikan diri. Kuat berencana melarikan diri setelah polisi menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Niat Kuat untuk melarikan diri terbaca polisi dan berhasil ditangkap. Saat rekonstruksi pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir Ferdi Sambo menyerahkan pisau kepada salah satu ajudan Ferdi Sambo. Pisau yang dibawa Kuat digunakan untuk mengancam Yosua saat di Magelang, Jawa Tengah. Kuat mengancam Yosua dengan pisau lantaran ia marah terhadap Yosua yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati di Magelang. Dan Barada Richard Eliezer ada salah satu pemeran yang memerankan korban Nofriansah dan Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, tim IMAF terlihat sudah tertidur. Jadi para tersangka tiba di lokasi. Tersangka tiba di lokasi. Ini adalah Barada E atau Barada Richard Eliezer karena didampingi oleh LPSK. Barada E atau Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, ini yang depan di layar kaca Anda ada Kuat Ma'ruf, dan Ricky Richard juga sudah hadir. Hukum Kuat Ma'ruf sesuai dengan perbuatannya. Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir pribadi dari Putri Chandrawati merupakan salah satu tersangka dari peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ia sudah lama menjadi asisten rumah tangga atau ART dari keluarga Sambo. Karena sudah lama bekerja dengan Sambo, Kuat dugaan ia tak hanya dipercaya sebagai supir mobil atau mengendarai mobil. Namun, informasi yang diperoleh dari Kuat juga dipercaya oleh Ferdi Sambo. Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir pribadi dari Putri Chandrawati merupakan salah satu tersangka dari peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ia sudah lama menjadi asisten rumah tangga atau ART dari keluarga Sambo. Karena sudah lama bekerja dengan Sambo, Kuat dugaan ia tak hanya dipercaya untuk mengendarai mobil. Namun, informasi yang diperoleh dari Kuat juga dipercaya oleh Ferdi Sambo. Kuat dugaan bahwa Kuat Ma'ruf menjadi salah satu orang yang menjadi inisiator dalam kasus pembunuhan berencana tersebut dengan aktor utama Ferdi Sambo. Hingga saat ini, ia diketahui menjadi sosok yang mengancam Brigadir Joshua saat berada di Magelang. Walaupun berstatus warga sipil biasa, ia terkesan diberikan kekuasaan lebih, bahkan lebih dari para ajudan yang merupakan anggota kepolisian. Hal ini diperoleh salah satunya karena ia telah lama bekerja untuk keluarga Sambo. Dalam rekonstruksi yang dilakukan, diketahui ia sempat menyerahkan pisau kepada salah satu ajudan Ferdi Sambo. Penyerahan pisau itu terjadi pada adegan ke-74. Tampak dari saat itu, ia berdiri di samping salah satu orang yang menjadi perwakilan ajudan Sambo. Hal ini juga sudah diklarifikasi oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, dan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Pisau yang diserahkan oleh Kuat digunakan untuk mengancam Brigadir Joshua agar tidak naik ke lantai atas rumah Ferdi Sambo di Magelang. Hal ini diperkuat dengan keterangan dan kesaksian yang diperoleh dari pacar Joshua dan beberapa saksi lainnya. Menurut pengakuan Kuat sendiri, ia sempat emosi di saat itu karena diduga mengetahui hal tidak senonoh yang dia lakukan di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Gestur yang tak enak dilihat juga sempat terlihat dari Kuat sendiri saat rekonstruksi digelar.
Awak media sempat menangkap momen saat ia tertawa lepas saat menjalani rekonstruksi. Hal ini membuat banyak netizen geram sehingga menimbulkan banyak asumsi terkait dengan gestur tak sedap ini, walaupun hingga saat ini belum diketahui apa penyebab ia tertawa lepas saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 2022 kemarin, saat pelimpahan berkas tahap kedua, akhirnya seluruh tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut ditunjukkan ke khalayak ramai atau ke hadapan publik. Semula ia keluar dengan mengenakan rompi orange dan masker dan diatur berdiri berjajar dengan Bribka RR di lobi. Hadirnya Kuat disertai dengan sorakan tak berkesudahan dari peserta yang hadir dari awak media. Tak hanya sampai di sana, beberapa orang dari awak media juga mendesak jaksa untuk melepaskan masker Kuat. Terlihat bahwa ia menundukkan kepalanya sepanjang proses tersebut. Diduga akibat ia tidak kuat menerima kecaman dan caci maki dari publik. Ada juga yang menyebut Kuat sebagai supir belagu. Tidak lama setelahnya ia pun langsung kembali dimasukkan ke dalam gedung. Sebagai seorang lelaki, seharusnya Kuat Ma'ruf bisa menerima konsekuensi dari hal yang telah ia lakukan sebelumnya, terutama pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Mulai dari perannya sebagai inisiator dalam kasus ini hingga gestur tak elok yang ditunjukkan kemarin, ia harus siap menanggung semua jawaban perbuatan tersebut. Semoga dengan persidangan yang akan dilakukan nanti, ia akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apapun yang ia lakukan dalam kasus ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan share video ini, like, tekan tombol, berikan komentar, dan bagi Anda yang baru mengunjungi channel ini, silakan subscribe. Terima kasih.